Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Narslara Fredrika, SKAP MKAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai konsep penerapan materi keperawatan Florence Nightingale di pelayanan keperawatan. Saya, Susilawati dengan NPM 2014-2010-13. Selaku moderator, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ade Wahyudi, Ade Rizky Febrianti, Aditya Noprianto, Denisa Anggraini, Emilia Kontesa, Haryanti Yuzefa, Fatima Shindelaras, Clara Claudia, Sesia Priyanti Astuti, dan saya sendiri. Adapun rangkaian yang akan kita diskusikan hari ini diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudi dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nomor NPM 2014-2010-06. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu teori keperawatan. Teori keperawatan, teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala atau fenomena. Fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menenangkan, meramalkan, dan atau digunakan sebagai untuk suatu pedoman dalam penelitian. Keperawatan adalah merupakan bentuk layanan kesehatan yang profesional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang berbasis ilmu dan kiat keperawatan komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Dalam kurung Loka Karya Keperawatan Nasional 1983, tutup kurung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang kurang sopan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Saya meminta ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Febrianti dengan NPM 2014-2010-19. Jadi, saya akan menjelaskan tentang model konsep dan teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan, di mana seorang perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, karena model konsep tersebut memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan tersebut lebih diorientasikan pada educate, yaitu pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan keperawatan. Isi teori Florence Nightingale. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit, yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi tidak berorientasi pada pemberian udara, lampu kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adequate. Melalui observasi dan pengumpulan data, Nightingale menghubungkan antara status kesehatan klien dengan faktor lingkungan. Torres mencatat bahwa Nightingale memberikan konsep dan penawaran yang dapat digunakan untuk menjalankan praktik keperawatan. Nightingale
Dalam teori deskripsinya, memberikan cara berpikir tentang keperawatan dan kerangka rujukan yang berfokus pada klien dan lingkungannya. Nightingale berpikir, dengan menggunakan proses keperawatan, ia mencatat bahwa pengkajian atau observasi bukan untuk berbagai informasi atau fakta yang mencurigakan, akan tetapi demi penyelamatan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nukrianto dari Prodi Keperawatan NPM 2015-2010-17. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma, konsep, metode, teori keperawatan Florence Nightingale. Paradigma 1. Daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. 2. Model dalam teori ilmu pengetahuan. 3. Kerangka berpikir. Dalam membuat teori keperawatan, Florence Nightingale menitikberatkan kekhususan pada hal-hal di bawah ini sebagai pandangan atau paradigma dasar sehingga tercipta teori environment atau yang bisa kita kenal dengan teori lingkungan. A. Individu atau manusia memiliki kemampuan besar untuk perbaikan kondisinya dalam menghadapi penyakit. B. Keperawatan bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungan. C. Sehat atau sakit fokus pada perbaikan untuk sehat. D. Masyarakat melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu, fokus pada ventilasi, suhu, bau, suara, dan cahaya. Sekarang masuk ke pembahasan konsep model Florence Nightingale. Teori environmental Nightingale yang dicetuskan oleh Florence Nightingale, ibu dari keperawatan modern, meletakkan perawatan menjadi sesuatu yang sakral untuk dipenuhi oleh seorang wanita. Teorinya difokuskan pada lingkungan keperawatan. Walaupun tema ini tidak pernah dimunculkan di tiap tulisannya, ia menghubungkan kesehatan dengan 3 faktor lingkungannya. Nah, 3 faktor lingkungannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Yuzepa, NPM 2014-2010-20. Dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Aditya, yaitu paradigma, konsep, metode, teori keperawatan Florence Nightingale. Konsep Florence Nightingale tentang teori difokuskan dengan pada lingkungan keperawatan. 1. Lingkungan fisik. 2. Lingkungan psikologi. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Faktor tersebut mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih, selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia berada. Di dalam ruangan harus bebas dari debu, asap, dan bau-bauan. Lingkungan psikologi. Florence Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan mempengaruhi buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditentukan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya, pendapatan sinar matahari, makanan yang menarik, dan aktivitas manual dapat merangsang semua faktor untuk membantu pasien dalam mempertahankan emosinya. Lingkungan sosial. Observasi dari lingkungan sosial, terutama hubungan yang spesifik. Kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit. Dengan demikian, setiap perawat dan menggunakan kemampuan observasi dalam menghubungkan dengan khusus-khusus secara spesifik, lebih dari sekedar data-data yang ditunjukkan pasien pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Claudia dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang
proses keperawatan menurut Florence Nightingale. Proses keperawatan secara umum diartikan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah yang sistematis untuk memberikan asuhan keperawatan terhadap setiap orang. Dalam proses keperawatan, ada 5 tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan dan mereka saling berhubungan. Tahap-tahap ini secara bersama-sama membentuk lingkaran, pemikiran, dan tindakan yang kontinu, yang mengulangi kembali kontak dengan pasien. A. Pengkajian atau pengumpulan data-data pengkajian Florence lebih menitik beratkan pada kondisi lingkungan atau lingkungan fisik, psikis, dan sosial. B. Analisis data-data dikelompokkan berdasarkan lingkungan fisik, sosial, mental yang berkaitan dengan kondisi kalian yang berhubungan dengan lingkungan keseluruhan. Masalah difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan, misalnya 1. Kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan, 2. Ventilasi, 3. Pembuangan sampah, 4. Pencemaran lingkungan, 5. Komunikasi sosial, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Claudia dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses keperawatan menurut Florence Nightingale. Proses keperawatan secara umum diartikan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah yang sistematis untuk memberikan asuhan keperawatan terhadap setiap orang. Dalam proses keperawatan, ada 5 tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan dan mereka saling berhubungan. Tahap-tahap ini secara bersama-sama membentuk lingkaran, pemikiran, dan tindakan yang kontinu, yang mengulangi kembali kontak dengan pasien. A. Pengkajian atau pengumpulan data-data pengkajian Florence lebih menitik beratkan pada kondisi lingkungan atau lingkungan fisik, psikis, dan sosial. B. Analisis data-data dikelompokkan berdasarkan lingkungan fisik, sosial, mental yang berkaitan dengan kondisi kalian yang berhubungan dengan lingkungan keseluruhan. Masalah difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan, misalnya 1. Kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan, 2. Ventilasi, 3. Pembuangan sampah, 4. Pencemaran lingkungan, 5. Komunikasi sosial, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatima Cendelaras. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Clara tentang proses keperawatan menurut Florence Nightingale. D. Diagnosa keperawatan berbagai masalah klien yang berhubungan dengan lingkungan antara lain 1. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap efektivitas 2. Penyesuaian terhadap lingkungan 3. Pengaruh stereos lingkungan terhadap efektivitas asuhan. E. Implementasi upaya dasar merubah atau mempengaruhi lingkungan yang berkemungkinan menciptakan kondisi lingkungan yang baik, yang mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. F. Evaluasi, dan G. Mengobservasi dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan individu. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Aprenita Hastuti dari Fakultas Ilmu Keperawatan dengan NVM 2014201042. Di sini saya akan melanjutkan tentang teori hubungan teori Florence Nightingale dengan teori-teori lainnya dengan teori stres. Sarafino 1994.
4. Sarapino mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi yang muncul ketika individu berhubungan dengan lingkungannya. Individu merasakan ketidaksesuaian antara tuntunan-tuntunan situasional dengan sumber daya biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dimilikinya. Sarapino juga mengungkapkan bahwa stres sebagai stimulus, stres sebagai respon, dan terakhir stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Stres juga dapat menyebabkan kelelahan jika stres begitu kuat sehingga individu tidak dapat mengatasi. Florence Nightingale menekankan penempatan pasien dalam lingkungan yang optimum sehingga akan menimbulkan efek stres. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Contessa, saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan NPN 2014-2010. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang hubungan teori Florence Nightingale dengan teori lainnya. Di bawah ini adalah teori yang dicetuskan oleh beberapa ahli yang dihubungkan dengan teori environment. A. Teori adaptasi Roy 1968. Roy menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk biopsikososial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu dihadapkan berbagai personalia yang kontes, sehingga ditutuknya adanya melakukan adaptasi. Adaptasi menunjukkan penyelesaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Kekuatan dipandang dalam konteks lingkungan menyeluruh pada dirinya sendiri. Berhasil tidaknya respon adaptasi seorang dapat dilihat dengan tinjauan lingkungan yang jelas. Florence. Yang ke B. Teori kebutuhan hierarki Maslow. Menurut Maslow, pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florence. Sebagai contoh, kebutuhan oksigen dapat dipandang di udara segar, peta nasi, dan kebutuhan lingkungan yang aman berhubungan dengan saluran yang baik dan air yang bersih. Teori kebutuhan menekankan bagaimana hubungan kebutuhan berhubungan dengan kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Anggraini dengan NPM 2014-2010-16. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari makalah Konsep Penerapan Materi Keperawatan Florence Nightingale di Pelayanan Keperawatan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah tersebut adalah Florence Nightingale, ibu dari keperawatan modern, merupakan salah satu pendiri yang melekatkan dasar-dasar teori keperawatan yang melalui model konsep dan teori keperawatan, yaitu dengan mengidentifikasi peran perawat menemukan kebutuhan dasar manusia kepada klien serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang yang sakit yang dikenal dengan teori environment atau teori lingkungan. Florence Nightingale menghubungkan kesehatan dengan 3 faktor lingkungan, yakni lingkungan fisik, lingkungan psikologi, dan lingkungan sosial. Dalam berbagai teori yang diungkapkan oleh para ahli, yakni teori adaptasi, kebutuhan juga stres sangat berkaitan langsung dengan teori environment, di mana teori ini sangat berperan penting dalam menimbulkan kenyamanan dan melakukan tindakan atau asuhan keperawatan. Lalu saran dari kami yaitu Florence Nightingale merupakan seorang perawat yang perlu ditiru dalam proses keperawatan dan proses penyembuhan penyakit. Marilah kita sebagai perawat berusaha untuk meringankan penderitaan pasien yang kita rawat. Rawatlah pasien seperti kita merawat orang yang paling kita sayang. Menjadi perawat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah bisa. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai tekad untuk melakukannya dengan gigih dan penuh kasih sayang.
Sekian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil diskusi kelompok 2 dengan judul Konsep Penerapan Materi Keperawatan di Pelayanan menurut Florence Nightingale. Jika ada pertanyaan silakan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.